Hari ini kita ngevlog di Pagersari, Gan. Derek langkung, Mbah. Badhe nyuwun pirsa. Sing teng ngandhap mriku makam sinten nggih? Kurang preso Mas, misale makame jam jek. Oh, makam kuno. Oh, makame jaman riyen nggih. Teng mriku enten kadosnya enten sekitar pitu makam nggih. Nggih sekitare ya. Panjenengan Mbah sinten? Samiati. Mbah Samiaji. Oh. Kula tak nyuwun pirsa mriku Mbah nggih. Nggih. Nuwun, Mbah. Nggih, Monggo. Katanya makam orang zaman dahulu, tapi tidak tahu makam siapa. Ada pula yang bilang kemarin itu pertama kali saya kesininya pun saya dikasih tahu sama temen juga, yang konon katanya di tengah sawah itu ada 7 makam, tapi maesane itu aneh gitu loh. Dan saya sambangi ke sini, ternyata maesanya itu menggunakan batuan candi. Batuan candi lumayan cukup banyak. Seingat saya sih ada sekitar 7 pusara atau 7 makam. Coba kita cek ke sana lagi. Dan dulu saya pernah ketemu dengan warga Pagersari juga yang mengatakan sebenarnya bukan makam, tapi mana yang benar. Nah, ini adalah makam. Cuma ini menggunakan batuan candi semua. Alah. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Ini batuan candi semua. Kalau dilihat dari strukturnya sih memang benar-benar makam. Cuma makam siapa ini? Makam atau tidaknya yang jelas uluk salam dulu. Assalamualaikum. Nah, saya tertarik ke sini karena diberitahu sama temen. Nah, makam ini menggunakan material batuan candi. Dan konon katanya batuan candi ini berasal dari, kalau saya menghadap ke arah makam ini, saya menghadap ke sana itu ke arah barat. Berarti susunan batuan candi yang dialihfungsikan menjadi makam ini berada di belakang saya, kisaran 300 meter dari sini. Nanti kita ke sana. Nanti saya akan bercerita di sana ada apa saja dan ada tinggalan apa saja. Nah, seperti ini. Jika bisa dilihat, sebenarnya kurang begitu jelas. Ini ada semacam bagian pengunci antara ini, terus yang itu ada kotak penguncinya kecil, sepertinya kayak ada pasangannya gitu, jadi kayak nok-nokan gitu. Nah, sekarang kita akan mengunjungi di mana lokasi pertama kali ditemukannya batu ini, dan saya punya kabar yang baru-baru saja saya terima dari warga sekitar sini juga. Yuk ikuti terus perjalanannya sopo ya, perjalananku. Keren. Itu merupakan Gunung Ungaran. Statusnya itu stratovolcano, dimana yang namanya stratovolcano itu suatu saat bisa meletus. Nah, dengan bukti-bukti adanya aktivitas stratovolcano itu, yaitu satu, adanya sumber air panas yang pertama berada di Gedong Songo, yang bertempat di
kawah Candra di Muka itu. Terus yang selanjutnya pemandian air panas yang berada di Candi Ngempon. Terus pemandian air panas yang berada di Desa Nderekan Bergas. Terus yang lumayan agak jauh pemandian air panas yang berada di Desa Gonoharjo Kendal. Nah, seperti yang saya sampaikan saat di makam tadi, di manakah asal muasal batuan candi tersebut? Nah, menurut informasi warga yang saya terima, dulu batuan candi itu ditemukan saat pembangunan pondasi Sutet ini. Kala itu saya menanyakan, "Lah terus sisa batuannya di mana, Mbah?" Dan warga tersebut mengatakan sisa batuan itu diangkut mobil bak truk, katanya untuk menguruk gudang yang berada di kota Semarang. Jadi waktu pembangunan Sutet ini berlangsung, saat penggalian tanah untuk pondasi kaki-kaki Sutet atau tower saluran umum tegangan tinggi, itu menemukan struktur batuan candi, di antaranya yang di makam tadi. Nah, di makam tadi itu tepatnya itu yang di bawah pohon kelapa itu. Nanti kita kan tadi sudah ke sana. Nanti kita akan naik ke bukit sana. Di sana ada apakah? Nah, dan sisa-sisa batuan candi itu berada di makam ini juga. Kalau saya menyebutnya struktur bagian bawah. Nah, assalamualaikum, Mbah. Putune numpang explore. Nah, ini makam kuno, ini makam kuno banget ini. Era Mataram Islam mungkin ada 2. Nuwun sewu, Mbah. Nah, inilah tepatnya. Ini makam baru. Nah, ini merupakan struktur komponen batuan candi atau panel-panel batuan candi. Nah, seperti ini, lumayan besar-besar. Kalau di sebelah sana itu kelihatan pelipitnya, tapi ada yang apa ya, kayak menarik perhatian di sini itu. Cuma ada satu sih, dugaan saya ini merupakan sisa daripada bangunan mungkin. Ini dulu saya pernah ukur batuan yang diduga batuan candi ini, cuma ini terbuat dari batu bata atau banon. Ini dulu saya ukur untuk ketebalan ini 9 cm. Terus untuk lebar itu sekitar 36 cm. Iya, 36 cm. Terus untuk panjangnya itu sekitar 46 cm. Cuma ada satu ini. Nah, mungkin ada lainnya. Terus ini kalau tidak bersamaan dengan batuan candi itu, terus ini datang dari mana batu sebesar ini? Dan dialihfungsikan menjadi maesan. Nah, mari kita lihat secara berkeliling. Nah, ini batuan candi semua. Nah, yang lebih unik lagi ini sebenarnya ini ada relief gambar bunganya ini. Cuma udah aus. Dan ini pelipit genta. Ada juga yang bilang ini kayak pelipit Padma gitu. Nah, seperti inilah. Nah, besar kan? Tuh. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Yuk kita ke sana. Nah, di gumuk kecil itu namanya Grumbul. Di sana pun juga banyak sisa-sisa. Oh, bukan sisa-sisa. Di sana itu banyak kayak unfinished yoni, terus unfinished bagian kemuncak, terus yoni ke knockdown itu ada 2. Tapi kita explore di sini dulu. Nah, di sini juga ada
sisa-sisa batuan candi atau material komponen bangunan candi. Karena orang-orang Jawa itu menyebutnya lupute bangunan candi yo Masjid Wurung. Nah, seperti itu. Nah, di samping kiri ini, di samping kiri jalan ini ada banyak ditemukan batuan candi juga. Nah, ini bahkan jika menurut warga dulu jalan ini itu enggak selebar ini, ada sekitar setengah meteran. Selain itu ini juga ada. Nah, di sini ini juga ada tuh. Nah, yang paling kelihatan ini batuan candi juga kan, ini. Terus yang ini juga ada pelipit gentanya. Nah, ini cuma dialih fungsikan menjadi pembatas makam. Kalau ini memang makam kuno. Kalau jelas itu jelas gambaran maesan, ini gambaran maesan. Cuma batuan candi ini dulunya didapat juga dari bawah Sutet sana yang kita datangi pertama kali tadi. Nah, sini. Terus dulu saya ingat bahwa di sini tepatnya di jalan ini sebelum ditutup pun batuan candi itu banyak. Batuan candi itu banyak seperti ini, samping kanan kiri itu. Terus saya tidak berani masuk ke sini, masuk ke makam karena sudah sore. Bukannya saya takut, cuma wedi. Sebenarnya di sana itu banyak apa ya, makam-makam kuno era Mataram Islam. Tapi di balik sana saya tidak berani ke sana. Orang mangrono ya, Kang? Sampean wedi ra? Ora. Ya wis aku sing wedi. Nah, saya mengajak temen, ora wani dhewe. Nek menurutnya sampean ki gunung apa kae? Merbabu. Merbabu toh? Nah, iya. Karena Merapi di baliknya Merbabu itu. Kalau itu Telomoyo iya. Nah, kita lanjut ke sana. Ada yang menarik di sana. Keren dah, ada Gunung Ungaran. Gunung Ungaran itu kalau menurut saya, mungkin beberapa bagian dari teman-teman ada yang mengatakan adalah mandala. Mandala itu kalau saya mengartikan itu seperti kiblatnya. Jadi peradaban kuno dulu kiblatnya yaitu Gunung Ungaran, karena di sana itu ada yang namanya Candi Gedong Songo, tepatnya di sana. Tower itu lurus ke sana. Di sini kita akan menelusuri bukan bangunan, cuma tinggalan peradaban kuno yaitu Watu Lumpang dan Watu Lesung. Kemarin itu sebenarnya kita sudah ke sini, cuma tidak tahu kenapa saya sudah kasih backsound itu tidak bisa diedit. Coba kita ke sini lagi, coba nanti hasilnya seperti apa. Wih, lah wingi liwat di Kang. Ndak ora liwat iki Kang, rono terus. Gek wingi wis lali. Kita hampir sampai. Lokasinya sebenarnya di bawah rimbunan pohon bambu itu. Nah, di sini itu dulu pernah ada desa yang sekarang sudah tidak dihuni lagi. Nggak tahu kenapa, yang jelas ada sisa bangunan musola yang di area lokasi itu. Nah, tepatnya di sana itu, di rimbunan pohon itu. Desa itu ditinggalkan. Dan di sini pun ada makam kuno sebenarnya. Makam kuno itu ada di bawah situ. Itu ada kalau tidak salah 2 ya 3 menggunakan maesan dari batu candi juga. Terus yang di sana itu ada makam kuno tapi dinaungi kayak batuan besar. Nah, kita explore yang di sini dulu. Ada Batu Lumpang dan Batu Lesung. Nopo Kang? Yo, tadi sing gampang.
Kok kretek toh? Bongkokan pring ngono kok. Oh iya. Tapi resik ya wis liwat kene wae daripada engko anjlak-anjlok nang kono. Lah. Ini yang namanya brusukan ekstrim itu ya seperti ini. Ya munggah, Kang. Asem arep ditunda ya ora sida. Tangane wis diulungke ora sida tunda. Lewat Gonjati kono. Kuwi dalane dhuwur lho Kang, ono 2,5 meter lho kuwi lho medune lho. Lah. Kuwi lho diora. Lah pira? Iki sak kilan. Sak kilanmu. Wah iki. Mudar tenan ra tiba. Yo. Nah, kita sudah sampai di lokasi Batu Lumpang. Sebenarnya itu kita kemarin sudah ke sini ya, Kang? Iya. Kita sudah bersihkan, kita sudah buat konten, tapi waktu diupload kontennya itu ndak bisa. Kalau MMC-nya besar ya ndak mungkin. Wong cuma 5,80 GB. Nah, assalamualaikum bae. Putune nderek explore mriki malih. Nah. Nah, inilah Batu Lumpangnya. Nah, disinilah Batu Lumpangnya. Dulu pertama kali saya kesini itu sama adik saya, namanya Elsa itu. Ojo diombe lho Kang, kira ora apa. Nah, Seger. wong iki kabeh kepercayaane masing-masing kok Kang. Wong sampean raup ngene iki ndelalah Gusti Allah ngijabahi kabul hajate, kabul dongane, iso kerja mantep, ndi bojo, urip kepenak. Iki ora ngerti kok kabeh iki ana sangkan parane kok. Nah, ini yang Batu Lumpang. Jarak sekitar 3 meter kene kono ya Kang ya. Sekitar 3 meter itu ada yang menarik lagi. Ada batu lesung yang sebenarnya kemarin sudah kita bersihkan. Nih, nah. Tuh. Ya ora. Nah. Nah. Batu lesung ini berdiameter dalam bulatan yang di dalam itu sekitar 1 meteran. 1 meter lebih atau 120. Kok kamu tahu Mas? Tahu wong dulu pernah saya hitung. Terus diameter luar sama luar sana itu sekitar, kalau di sini itu 30, kalau yang sana itu 40 karena tebal sana, tebal yang di sana. Berarti sekitar 120 ditambah 70 berarti total keseluruhan diameter itu hampir 2 meter. Kok 2 meter? Ya bener ya Kang ya? Masa 2 meter kene kono? Piro? 2 meter. 30 cm. 30 cm tambah 40 cm. 90. 70. 70 cm tambah 120 cm. Berarti 190 cm. Iya, hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Ini. Nah, ini. Malah ribut soal ukuran. Nah, saya punya pendapat sendiri. Perbedaan antara batu lumpang dan batu lesung sebenarnya jelas beda karena lebih besar batu lesungnya, dan ada kesamaan di antara benda cagar budaya ini. Sama-sama sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan, yaitu apa? Menumbuk. Jika batu lesung yang di sana tadi mungkin cukup digunakan untuk 1 orang, mungkin kalau yang batu lumpang yang di sana itu digunakan untuk 1 orang, tapi kalau batu lesung ini digunakan istilahnya kayak rame-rame, kan ada kan istilah bekerja
numbuk secara bareng-bareng. Nah seperti itu. Lumayan besar loh. Ini kalau saya masuk situ pas tidur situ. Melungker ya. Melungker basa keren nih. Nah. Tuh. Yuk kita menuju ke batu lumpangnya. Nah, ini batu lumpang. Batu lumpang ini jika menurut saya pernah tanya kepada para senior sebenarnya apa sih fungsi daripada batu lumpang? Memang untuk catatan atau apalah yang bersumber tentang fungsi daripada batu lumpang itu belum atau memang nggak ada seperti itulah. Tapi banyak yang mengatakan memang kalau batu lumpang ini difungsikan untuk mempermudah suatu pekerjaan, itu yang pertama. Contohnya untuk menumbuk hasil tani atau untuk meramu obat-obatan di sini. Tapi ada juga yang mengatakan batu lumpang itu merupakan letak di mana di daerah sini itu dulu ada suatu peradaban. Katakanlah munculnya desa yang bernama Kerajaan. Nah, di mana ada desa yang menamakan toponiminya itu desa Kerajaan, ada yang menggunakan kata-kata kerajaan. Disitulah ada mungkin 1-2 situs yang tinggalan leluhur kita. Itu sebagai penanda, istilahnya seperti itu. Terus yang berikutnya, batu lumpang ini dikhususkan untuk sarana pemujaan Dewi Sri atau Dewi Kesuburan, di mana akan masa panen atau masa tanam. Jadi banyak yang mengatakan termasuk saya, cara menggunakan atau fungsi daripada batu lumpang ini yaitu jadi satu kampung itu dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan nanti di situ ada semacam sesaji di samping kanan kiri batu lumpang ini, baru di tengah-tengah kalau orang Jawa menyebutnya celuwokan itu. Nah di sini itu disembelih 1 ekor ayam jago dan darahnya itu dimasukkan ke sini di bagian celuwokan ini atau cekungan ini. Nah, kalau diameter batu lumpang ini dari sini sampai sini itu sekitar 80. Nah, seperti itu. Terus ada lagi bahwa batu lumpang ini sebenarnya sudah ada sebelum sempurnanya menjadi Linggayoni. Berarti Linggayoni itu merupakan reborn daripada batu lumpang. Sama juga halnya, ada batu lumpang, ada alu. Mesti yang hilang alunya. Begitu juga ada yoni, ada lingga. Yang hilang tetap lingganya. Nah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Berhubung ini lumayan agak horor, kita cukupkan sekian. Wes cukup ya Kang ya. Arep pindah ndi neh? Sigundil. Wani? Gas. Siap. Yo. Kita pindah ke makam kuno. Di sana juga terdapat makam era Mataram. Nah. Dah pamit nggih putune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ajur montore ngono kae. Alah. Alah. Hati-hati. Wah, kakekane malah digas-gas sih. Duh, montore cah bagus. Rupane koyo ngono. Ngono jek ditinggal. Mlaku tekan nggon kae. Kono kae. Sing ana bangunane kae, aduh 300 meter. Menggak-menggok sisan. Tapi emang megah Gunung Ungaran ya. Tadi kan kita janjinya mau ke bukit itu, namanya Bukit Siguo. Di situ ada makam era Mataram Islam. Terus yang di atasnya lagi ada makam kuno lagi. Yang konon katanya di sana itu banyak juga sisa-sisa bangunan-bangunan. Tapi tidak tahu, saya belum bisa mengatakan bahwa itu bangunan candi atau memang
apa ya istilahnya, kayak makam yang dibangun menggunakan batu-batuan, hampir mirip dengan panel-panel candi. Wis tekan kono adohe kae pede ditinggal dhewe ning kene iki. Wis ora genah tenan. Woi, kepenaan aku ditinggal. Kepenaan numpak motor aku ditinggal. Palah ngekek. Coba bayangke, itu namanya kalau orang sini menyebutnya Tegal Gogo. Kita tadi jalan dari sana itu, sana pojok sana, terus ke timur ke Ngetanen, terus ke Mrene, dari Mrene sampai muter ke sini sampai jedulnya di sini. Nah, di situ itu makam itu yang di atas itu. Cukup sekian. Terima kasih sudah nyimak atau nonton YouTube yang saya jadikan apa ya, sedikit film, film dokumenter pribadi maksudnya. Belusuan situs cagar budaya di Bergas, Desa Pagersari, lereng Gunung Ungaran.